Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Maret 2023. Sebelum kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala berkat-Mu yang kami terima hingga pada saat ini, di mana kami masih beroleh sukacita, kesehatan. Terlebih Tuhan, pada saat ini Tuhan telah memulihkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, dan kami mau menyambut satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau disapa oleh firman Tuhan, agar kami dalam satu hari ini dipenuhi oleh berkat-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 130 ayat 7. Mazmur pasal 130 ayat 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nalomma roham tu Jahuba, ali Israel, ai para siroh halu Jahuba, jala gudang do haluau di ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tentu kita semua sudah pernah melihat dan mengerti tentang yang namanya jurang. Jika orang tinggal di dalam jurang, tentu itu adalah hal yang kurang mengenakan, hal yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Sebab di dalam jurang itu tentu cahaya kurang. Sebab di dalam jurang itu mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa untuk melepaskan diri kita sendiri dari dalam jurang itu. Tetapi kita harus menunggu pertolongan, karena untuk berusaha keluar dari jurang tersebut kita tidak memiliki apa-apa. Mungkin kita tidak memiliki alat, dan kita hanya pasrah menunggu pertolongan. Dan barang sekali tinggal di dalam jurang adalah hal-hal yang sangat menyakitkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jurang yang saya ceritakan tadi itu menggambarkan sebuah di mana situasi yang menimpa kehidupan kita. Seperti yang ada di dalam jurang, jurang itu adalah salah satu contoh atau bayangan di mana seseorang itu menghadapi masalah yang sangat serius di dalam hidupnya. Masalah yang tidak mengenakan, masalah-masalah yang tidak memberi rasa nyaman. Tetapi hidup di dalam jurang itu sama seperti dengan hidup yang penuh masalah. Hidup yang penuh masalah, seperti yang dialami oleh pemazmur di dalam nats kita ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidupnya seperti di dalam jurang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diperhadapkan terhadap masalah-masalah yang begitu rumit di dalam hidupnya, sehingga dia butuh penolong. Dia butuh orang untuk bisa menyelamatkannya. Dia butuh pertolongan. Dia butuh sesuatu untuk bisa dia lepas dari permasalahan itu. Tetapi itu tidak dari dirinya sendiri, karena dia tahu bahwa dia sendiri tidak akan bisa lagi lepas dari masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu,
dia hanya percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk itu dia berdoa kepada Tuhan, dan dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan masalah-masalahnya kepada Tuhan, dan dia percaya pasti Tuhan akan menolong dia. Ada 4 cara pemazmur untuk memberikan menyampaikan permintaannya kepada Tuhan, yaitu yang pertama, dia berseru dengan iman. Dia berseru dengan iman. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa permohonannya, keinginannya disampaikannya kepada Tuhan melalui doa. Dia pemazmur tahu betul dan percaya bahwa hanya lewat doa dia bisa menyampaikan segala apa yang dia rasakan di dalam hidupnya. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemazmur berani mengoreksi dirinya sendiri. Dia sadar bahwa masalah-masalah yang dihadapinya adalah masalah yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahannya sendiri. Masalah yang dihadapinya adalah yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri, sehingga dia dengan jujur mengaku kepada Tuhan bahwa semua masalah yang dialaminya itu adalah karena perbuatan dan kesalahannya sendiri. Dia mengaku kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan. Pemazmur percaya bahwa hanya firman Tuhan yang mampu meneguhkannya, hanya firman Tuhan yang mampu menyelamatkannya, memberi dia kekuatan, dan firman Tuhan menjadi jalan untuk dia keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi. Tanpa firman Tuhan, dia tidak tahu lagi untuk berbuat apa-apa, bahkan untuk bertahan sekalipun dia tidak akan mampu. Tetapi dia percaya karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidupnya. Dia percaya lewat firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan atau hikmah yang luar biasa kepada dia untuk mampu bangkit kembali dari apa yang sudah menimpa hidupnya. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetap berharap dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kenapa pemazmur mengatakan tetap bertahan? Kenapa dia mengatakan tetap bersabar dan setia menanti pertolongan Tuhan? Karena pemazmur percaya bahwa dalam Tuhan yang dia sembah ada kasih setia. Bahwa dalam Tuhan yang dia percayai ada kasih setia. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong orang yang berseru kepadanya. Untuk itu juga dia percaya bahwa suatu saat waktunya tiba, dia akan ditolong oleh Tuhan. Maka dia percaya, dia sabar menantikan, tidak bersungut-sungut, tetapi tidak ada pertolongan lain lagi yang diharapkan, hanya pertolongan Tuhan. Sehingga dia sabar menunggu saatnya tiba pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu kita juga pernah mengalami hal-hal yang demikian. Tentu juga kita pernah mengalami di mana hidup ini penuh dengan kesulitan. Hira suarong be todong tau, hira suarong dongata, ala ni kosi ni si taunot. Hira suarong be didohrohata nama kaholongi hita bihasiang anon. Hira suarong be halak na olo mangrupi hita na mampu makaluar kita siya masalah ta ala ni gudang ni masalah, ala ni gudang ni si pikiran ta adopi. Pernah mungkin kita merasakan bahwa hidup kita adalah hidup yang paling susah, di level yang paling rendah. Kita merasa bahwa hidup ini sangat berat sekali, hidup ini sangat susah sekali. Mungkin kita pernah merasakan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tentu nas ini menjadi penghiburan bagi kita. Bagi kita semua jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, nas ini menjadi penghiburan ketika kita dalam masalah, ketika kita di dalam hidup
hidup yang tidak nyaman, ketika kita di dalam hidup yang susah, banyak beban, banyak pikiran, banyak kesulitan, maka cara pemazmur tadi menjadi cara juga bagi kita orang percaya untuk bebas dari masalah-masalah itu. Yang pertama, berserulah kepada Tuhan melalui doa. Berserulah kepada Tuhan. Pasahak mahol somi, pasahak ma nahacik naniaimi, pasahak ma persoalan mi, pasahak ma sude akan nangadut, narong dihitai tu de mata di bagasan tangian. Asal marhiti tangian do kita, pasahak ton sude akahol somi rohata di mata. Kedua pun berani mengoreksi diri sendiri. Berani mengoreksi diri sendiri artinya berani mengaku bahwa masalah yang kita hadapi, bahwa penderitaan yang kita hadapi, bahwa kesulitan yang kita hadapi ditimbulkan oleh kesalahan kita sendiri. Jika memang itu datang atau berasal dari kesalahan kita, harus berani mengoreksi diri sendiri bahwa saya salah. Saya salah, terlalu percaya dengan kekuatan-kekuatan lain, terlalu percaya kepada orang lain. Saya salah, tidak mengindahkan pesan, tidak mengindahkan amanah, tidak mengindahkan perintah dari Tuhan, sehingga kita kadang terjerumus dengan perilaku-perilaku yang tidak enak, perilaku-perilaku kejahatan. Dan nas ini mengajarkan kita untuk berani mengoreksi diri sendiri. Jangan hanya mengoreksi diri orang lain, jangan hanya mengoreksi hidup orang lain, tetapi koreksi dulu diri sendiri. Apa karena kelakuan kita sendiri? Apa karena kebandaran kita sendiri? Apa karena kelalaian kita sendiri? Maka masalah itu timbul. Masalah itu ada di dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita. Beranilah mengutarakannya kepada Tuhan. Jangan disimpan, tetapi jujur kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat baik bagi iman seorang Kristen. Tanpa kejujuran, Tuhan tidak akan pernah mau untuk membantu kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetap bertahan. Seperti pemazmur juga, kita disarankan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa tiada lagi kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menolong kita. Hanya dari Tuhan saja. Dan yang keempat adalah sabar dan setia menantikan pertolongan Tuhan. Kenapa pemazmur mengatakan hal demikian? Karena pemazmur juga mengenal bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang penuh dengan rasa setia, yang penuh dengan kasih setia. Karena itu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dihimbau untuk tetap setia, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu berkat Tuhan. Karena pemazmur mengatakan kepada kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Pasti Dia akan membantu memberikan pertolongan kepada kita. Tinggal sekarang bagaimana kita tetap sabar. Apakah kita mau seperti pemazmur menyerahkan penuh hidup kita, menyerahkan penuh permasalahan kita kepada Dia, biarlah Tuhan yang bertindak. Maukah kita sabar, meminta, menunggu pertolongan yang Tuhan berikan? Itu yang menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita menghadapi masalah, kita mencoba untuk mendahului kuasa Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita mencoba untuk mendahului kuasa Tuhan. Kita mau menunjukkan bahwa saya juga bisa, saya pasti bisa, tanpa memberikan atau tanpa meminta petunjuk dari Tuhan yang kita percaya. Dan ini mengingatkan kita, jika kita percaya kepada Tuhan, tidak ada beban, tidak ada permasalahan yang sebesar apapun yang tidak bisa Tuhan selesaikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari serahkan segala masalah-masalah yang ada, yang kita hadapi di dalam hidup kita. Nas ini mengingatkan kita, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah
Tuhan yang penuh kasih setia. Kita percaya dan kita hidup di firman Tuhan. Suatu kelak ketika kita diterpa badai, ketika kita diterpa masalah, kita akan mengingat ini bahwa Tuhan ada untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam rasa ketidaknyamanan, tetapi Tuhan menginginkan kita berseru kepadanya. Maka Tuhan akan membantu dan menolong kita dan menyelesaikan segala perkara-perkara yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Semoga kita dikuatkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan semua pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan kemasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan mampu menyelamatkan kami. Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga Tuhan, apapun yang kami rasakan pada saat ini, kami bisa melewatinya semua karena hanya berkat Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami hanya tidak sebagai pendengar saja, tetapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah kami semua jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, dan begitu juga di seluruh dunia ini. Berkati kami dalam satu hari ini, kemanapun kami melangkah. Tuhan temani kami, dan Tuhan mendahului setiap langkah kami. Hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.